Aku terlilit asu. Masih. Oh, Halo semuanya, perkenalkan nama saya Kinasi Safira dari kelas 10-4, absen 21. Halo, perkenalkan nama saya Rasina Jodo Dwi Novianti dari kelas X4, nomor absen 28. Perkenalkan nama saya Ardika Gaya Puspita dari X4, absen 6. Pasti kalian udah sering kan melihat kejadian-kejadian kayak di video tadi itu. Nah, itu adalah salah satu contoh penyimpangan sosial, yaitu berkata kasar. Video tadi itu cuma salah satu contoh dalam kehidupan sehari-hari secara nyata. Ada lagi nih secara daring yang biasanya suka cetan atau apa pakai bahasa kasar. Contohnya kayak gini. Berbicara kasar termasuk penyimpangan sosial karena berbicara kasar akan menimbulkan kemarahan dan dendam sama manusia. Berbicara kasar juga tidak bisa diterima orang lain dan melanggar norma dan nilai yang ada dalam masyarakat. Contohnya, di SMA 3 terkenal sebagai sekolah yang unggul, yang menerapkan prestasi sebagai budaya dan mengutamakan adab dalam berperilaku serta memperhatikan pengucapan. Berdasarkan sifatnya, penyimpangan tersebut bersifat negatif karena nilai-nilai sosial dianggap rendah oleh pelaku dan mengakibatkan hal yang buruk seperti pertengkaran, kemarahan, serta kebencian. Dan penyimpangan negatifnya termasuk ke penyimpangan primer karena hanya dilakukan secara temporer dalam situasi tertentu, contohnya saat sedang marah atau sedang kesal dengan orang lain. Berdasarkan pelakunya, penyimpangan tersebut termasuk penyimpangan individualisme karena dilakukan oleh seseorang yang menyimpang dari norma-norma dan nilai-nilai yang ada. Yang pertama ada ketidaksanggupan menyerap norma-norma kebudayaan, sehingga tidak dapat membedakan hal yang pantas dan tidak pantas akibat proses sosialisasi yang tidak sempurna. Yang kedua ada proses belajar yang menyimpang. Pelaku mungkin sering kali melihat atau mendengar seseorang berkata kasar melalui video atau secara langsung. Ketiga, ada ikatan sosial berlainan. Saat pelaku memasuki suatu kelompok pertemanan dan kelompok tersebut sering berkata kasar sehingga pelaku tersebut terpengaruh untuk berkata kasar. Yang keempat adalah seseorang memiliki pengetahuan bahasa yang lemah. Bahasa Indonesia digunakan oleh orang yang berpendidikan dengan yang tidak berpendidikan sangatlah jauh berbeda. Kebanyakan orang yang menggunakan bahasa kasar yaitu orang yang memiliki pengetahuan bahasa yang rendah dan kurang peka dengan bahasa yang digunakan untuk berkomunikasi dengan bahasa sehari-harinya. Beda halnya dengan orang yang berpendidikan, maka akan lebih menjaga perasaan orang lain ketika berkomunikasi dengan dia. Jadi yang kelima ada pengaruh dari lingkungan sekitar. Lingkungan merupakan salah satu yang menyebabkan penggunaan bahasa kasar, terutama lingkungan masyarakat, tetangga, ataupun lingkungan keluarga sendiri. Mungkin orang tua pernah secara tidak langsung memarahi anaknya dengan perkataan kasar, lalu memori anak merekamnya, sehingga di kemudian hari anak tersebut pun berpikir bahwa tidak masalah berkata kasar, yang mana secara tidak langsung yang mengajar anaknya berkata kasar. Jadi yang keenam ada pengaruh dari sosial media. Sosial media menjadi sumber dari berbagai informasi yang ada saat ini. Salah satunya informasi mengenai bahasa yang sedang sering digunakan pada saat ini. Sosial media biasanya digunakan sebagai media untuk curhat ketika seseorang marah, sedih, ataupun bahagia. Di situ akan banyak pengucapan-pengucapan bahasa yang kasar, yang tidak terkontrol, sehingga seseorang membacanya akan menganggap bahwa bahasa tersebut sedang tren sehingga akan diikutinya. 1. Cari teman yang tidak suka berbicara kasar. 2. Menjauhlah dari segala situasi yang memicu emosi negatif. 3. Saling mengingatkan bahwa berkata kasar adalah perilaku tidak baik. 4. Mencari tahu arti dan akibat jika kita akan berbicara kasar. 1. Menahan diri agar tidak terbawa emosi dan mengeluarkan kalimat negatif. 2. Menegur pelaku dengan tegas dan bijaksana. 3. Mengabaikan dan tidak menanggapi ucapan pelaku. 1. Jaga agar temperamen tetap dingin. 2. Setelah momen itu berlalu, bicaralah dengan orang itu, jelaskan bahwa kamu terluka oleh
perilaku kasar dan tidak sopan itu. 3. Hindari berurusan dengan orang yang berbicara kasar. Hindari berbicara kasar dengan mereka. Tindakan ini menunjukkan kepada orang-orang ini bahwa ada akibat atas tindakan mereka tanpa berteriak atau menggunakan ancaman yang kuat. Beritahu mereka bahwa kamu tidak memulai percakapan dengan mereka kecuali mereka memperlakukanmu dengan hormat. Nah, sekarang udah tahu kan kenapa berbicara kasar itu termasuk penyimpangan sosial dan bagaimana cara mencegah serta penyebabnya. Mulai sekarang, ayo kita kurangi berbicara kasar di kehidupan sehari-hari, mau secara langsung ataupun secara daring. Sekian dari kami, terima kasih.